kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan melakukan demonstrasi konseptual coaching supervisi akademik dengan anggota kelompok terdiri dari saya Wian Andriani Yuniar dengan fasilitator Bapak Sunarli SPD dan PP Ibu Laras Oktawajin Balis SPD. Saya dengan Nia Viviani Megawati dengan fasilitator Bapak Sunarli SPD, juga pengajar praktik Ibu Sri Rini Wahyuni SPD. Dan saya Bapak Muhammad Taufik dengan fasilitator Bapak Sunarli dengan PP atau pendamping praktek Ibu Laras Oktawajin Balis SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Nia. Apa kabar Bu Win, Pak Opik? Alhamdulillah hari ini kita keadaan baik saja ya Bu. Saya juga sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan praktik coaching ya Bu ya. Mungkin Bu Win berperan sebagai apa di sini? Saya berperan sebagai coach ya Pak Opik ya. Saya Dan sebagai Pak Opik coaching. sendiri? Ya. Bu Win dan sudah mempersiapkan pertanyaannya? Sebagai coach mungkin saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi dari Pak Opik, masalahnya apa nanti. Saya pun sama sudah mempersiapkan masalah yang akan dibicarakan hari ini. Baiklah, kalau begitu bisa dimulai sekarang. Bisa Pak Opik? Bisa? Siap? Ya, Pak Opik, siap. Silakan. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam Pak Opik. Apa kabar Pak Opik nih? Alhamdulillah, kalau keadaan kondisi alhamdulillah baik Bu, tapi ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Win nih. Sebetulnya setelah tadi saya keluar dari kelas gitu ya, ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan seseorang gitu. Kebetulan sekarang saya bertemu dengan Bu Win ya di kantor. Jadi saya ingin berbicara dan meminta solusi ya, yang sharing pendapat. Siap. Duduk Pak Opik, mangga. Terima kasih ya Bu ya. Supaya kita nyaman Nyantai ya, nyantai. Pak Opik. Nih Pak Opik, kita kan akan bercakap-cakap ya, istilah karena namakan coaching Pak Opik. Nih ada tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Opik sendiri? Sebetulnya saya bertemu dengan Bu itu ada satu masalah ya Bu. Mudah-mudahan bisa memecahkan masalah secara bersama-sama setelah saya berdialog dan berdiskusikan itu. Permasalahan saya di kelas itu tentang siswa yang kemampuan membacanya itu sangat kurang. Bahkan jumlahnya itu cukup banyak ya Bu, ada 5 orang gitu. Dari 2 orang mereka belum lancar dalam membaca. Padahal mereka itu sudah kelas 5 Bu. Oh iya, saya sudah mulai bisa menangkap ya permasalahan dari yang akan kita bicarakan hari ini ya. Semoga proses coaching hari ini kita mendapatkan solusi-solusi ya untuk kedepannya mudah-mudahan, Bu. Pak Opik. Nih tentang masalah membaca ya Pak Opik. Menurut Pak Opik, faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan kesulitan membaca itu Pak Opik? Kalau saya berkaca ya dari melihat dari karakter mereka masing-masing ya, siswa tersebut yang 5 orang, sebetulnya ada beberapa faktor Bu. Iya. Ya, bisa faktor dari internalnya sendiri, ada faktor juga yang dihasilkan dari faktor eksternal. Faktor internal ialah motivasi belajar mereka Bu. Nah, motivasi belajar mereka itu sangat kurang. Kemudian minat belajar mereka dalam membaca itu sangat lemah. Bahkan dikatakan mereka ketika disuruh membaca saja atau belajar membaca saja itu tidak mau, berarti tidak ada minat ya untuk belajar tentang membaca itu sendiri. Itu faktor internalnya Bu. Kemudian yang kedua ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang paling berpengaruh itu dari keluarga. Kalau setelah saya mengadakan identifikasi ya Bu ya terhadap keluarga mereka,
ternyata rata-rata siswanya itu orang tuanya itu kurang secara ekonomi. Ketika ekonominya kurang berarti daya dorong mereka, orang tua tersebut mendorongnya itu sangat kurang terhadap bidang pendidikan. Ya, berarti ada dua faktor ya, Iya, Pak Opik. betul. Terus menurut Pak Opik ya, yang dari kedua faktor itu mana yang dominan nih? Di antara dari internal yang tadi Pak Opik utarakan, mana yang lebih dominan nih, yang menyebabkan murid-murid Pak Opik ini memiliki kesulitan dalam membaca? Kalau menurut pendapat saya ya, yang paling dominan itu tentunya faktor internal ya Bu, ya dari pribadi di siswa itu sendiri. Kenapa? Karena kalau faktor eksternal itu biasanya sangat terpengaruh oleh minat ya, atau motivasi dari dia sendiri. Kalau misalkan motivasinya baik, saya yakin faktor eksternal juga sangat mendukung ya Bu ya. Jadi yang sangat penting itu sebetulnya adalah faktor internal yang berasal dari pribadi siswa itu sendiri. Ada nggak sih menurut Pak Opik rencana yang akan Pak Opik laksanakan untuk mengatasi masalah dari yang dialami anak-anak dalam kesulitan membaca Ya. itu? Sebetulnya saya kemarin beberapa waktu yang lalu sudah menjalankan ya Bu beberapa program tentang bagaimana meningkatkan daya paham mereka tuh terhadap membaca itu ya, kemampuan membaca itu sudah dilaksanakan. Tapi sampai saat ini belum maksimal ya Bu ketika keberhasilannya. Oleh sebab itu saya coba akan melaksanakan beberapa rencana lagi Bu, program lagi. Mungkin yang pertama, kalau kemarin saya sudah melaksanakan pendekatan dengan melaksanakan beberapa pengayaan Bu. Tapi mungkin pengayaan tersebut waktunya kurang. Ya. Kalau kemarin saya hanya jam istirahat saja, mungkin saat ini akan ditambah Bu. Ketika jam pulang mereka akan saya panggil lagi, kemudian saya akan ajari atau kita bersama-sama dengan mereka bagaimana cara membaca. Yang kedua mungkin strategi Bu yang akan saya tambah. Kemudian metode Bu. Nah, kalau saya yakin walaupun mereka itu ada rasa minder, tetapi kalau terus digali minat dan motivasinya, yakin mereka akan mau Bu. Walaupun misalkan dengan cara diajak atau metode imla atau metode IKO itu akan saya coba. Sudah saya tangkap ya, ada 3 yang tadi yang sudah Pak Opik utarakan. Nah, dari ketiga itu mana prioritas utamanya nih Pak Opik? Dari ketiga itu tentang penambahan waktu, Ya. strategi, metodenya yang akan menjadi prioritas utama Pak Opik sekarang yang mana? Kalau yang menjadi prioritas sepertinya akan saya tambah waktu dulu Bu ya, karena itu yang paling utama. Sepertinya karena waktunya juga kurang ya, saya memberikan waktu terhadap mereka itu kurang maksimal. Jadi saya akan memprioritaskan dulu mereka untuk menambah waktu. Ya, Pak Opik ya siap. Untuk ini ada nggak hambatan-hambatan yang mungkin nanti akan Pak Opik hadapi nih untuk penambahan waktu ini misalnya? Kalau hambatan tentunya ada Bu ya. Hambatan yang paling utama itu adalah dari diri pribadi saya ya tentunya. Saya harus bisa memanajemen waktu dulu Bu ya. Manajemen waktu dulu. Soalnya kan tidak mungkin misalkan saya menambah jam pelajaran terhadap mereka, tetapi saya juga tidak bisa memanajemen waktu. Jadi itu hambatan yang paling utama. Solusinya saya akan mencoba mengatur waktu itu ya Bu. Mencoba mengatur waktu, kemudian membuat jadwal, membuat rencana apa saja yang harus saya laksanakan. Setelah ini nih Pak Opik tadi sudah utarakan nih, kapan nih akan dilaksanakannya Pak Opik? Kalau perjalanan kan sudah dari kemarin ya Bu ya sebetulnya. Cuman untuk program selanjutnya atau pengayaan tambahan itu akan saya laksanakan mulai minggu depan Bu ya. Minggu depan. Mulai minggu depan. Apalagi sekarang saya sudah ngobrol dengan Ibu ya, secara otomatis saya sudah sedikit ada masukan ya Bu ya tentang program-program tersebut. Minggu depan saya akan mulai. Saya ini yang Pak Opik doakan semoga berhasil. Nah, waktunya sudah ada, metodenya sudah ada. Ini Pak Opik perlu tempat misalnya di mana akan dilaksanakannya, mau di dalam atau bagaimana Pak Opik mau dilaksanakannya? Kalau pelaksanaannya saya lebih cenderung di sekolah saja Bu ya. Iya. Sekolah saja Bu. Misalkan setelah waktu pulang sekolah, walaupun misalkan waktunya hanya sebentar, tapi kalau
waktunya terjadwal, saya yakin itu akan berhasil. Iya Pak Opik ya, tepat sudah ada. Nih Pak Opik mungkin Iya. kan ini kan tidak bisa dilaksanakan sendiri ya Pak Iya, Opik iya, ya, tentunya, Bu, perlu dukungan dari berbagai pihak yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Iya. Nih dukungan seperti apa sih yang Pak Opik butuhkan? Yang pertama mungkin dorongan dan motivasi ya Bu. Iya. Nah, yang pertama dari pihak sekolah Bu, itu sangat penting. Saya yakin kepala sekolah itu yang sangat memegang peranan penting terhadap program setiap gurunya itu. Yang kedua, kepala sekolah dan saya sendiri tidak bisa berjalan apabila tidak berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya ya Bu, rekan sejawat. Nah itu, jadi saya pun perlu dukungan dari rekan-rekan tersebut. Selanjutnya dari pihak rumah Bu, dari orang tua. Tidak mungkin kan kalau misalkan di sekolah kita terus diajar, ketika di rumah mereka dikasih kebebasan ya. Itu harus selalu diperhatikan. Nah itu saya akan melakukan coba berkomunikasi dengan orang tua itu. Menarik ya Pak Opik ya, apa yang akan Pak Opik jalankan sudah ada rencananya. Ini yang paling penting juga nih Pak Iya. Opik ya untuk melaksanakan semua itu komitmen nih, komitmen yang akan dijalankan untuk supaya program ini bisa berjalan. Apa sih komitmen dari Pak Opik? Saya punya komitmen kan bahwa saya punya keyakinan yakin terhadap diri saya sendiri ya bisa mengatur waktu tadi dan juga punya keyakinan bahwa mereka itu sebetulnya punya kemampuan, cuman tidak ada motivasi, kemudian belum ada dorongan dari beberapa pihak luar, itu menjadi salah satu penghalang buat mereka. Jadi saya yakin sekali bahwa saya dan mereka bisa untuk melakukannya. Alhamdulillah nih Pak Opik saya sudah bisa menangkap ya, Pak Opik juga sudah bisa menguraikan permasalahan-permasalahannya, solusi-solusinya. Nih setelah percakapan kita nih Pak Opik, bagaimana nih perasaan Pak Opik sekarang? Tadi kan ini dahinya sudah mengkerut ya Bu. Bingung ya Bu ya? Sekarang gimana? Kalau tadi betul, saya sedikit bingung ya Bu ya setelah ketika tadi keluar dari kelas bagaimana caranya gitu mencari solusinya. Nah setelah ngobrol dengan Ibu sedikit lebih lega ya Bu, Iya. lebih tenang. Jadi program saya ternyata insya Allah akan saya laksanakan. Sudah tergambar jelas Iya, ya iya, Pak Opik ya. iya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik, programnya bisa terlaksana dengan lancar, bisa meningkatkan apa yang tadi ya Pak Opik harapkan ya, Iya. tujuannya sudah tercapai ya Pak Opik. Ada lagi nggak Pak Opik yang mau diungkapkan? Saya kira Bu sudah cukup ya, karena saya sudah sedikit tenang ya Bu, sudah Iya, mendapatkan iya. solusi, kemudian gambaran dari Ibu tentang bagaimana langkah yang harus saya lakukan. Saya juga jadi tidak sabar nih Pak Opik untuk menunggu kelanjutan dari program-program yang Pak Opik laksanakan. Kan program itu tidak akan ini kalau tidak ada pelaksanaan ya Pak Opik ya. betul. Seminggu mungkin Pak Opik nanti akan ada Iya. persiapan Iya. dilaksanakan. Mungkin 2 minggu lagi kita bisa ngobrol lagi Iya, Pak Opik iya, Bu. nih Iya. tentang bagaimana proses ini berjalan baik atau bagaimana ya Pak Opik. Saya tunggu nih Pak Opik 2 minggu mendatang ya Pak Opik ya. Oh, sudah jam waktunya pulang Pak Opik. Oh, iya. Gimana? Mau pulang bareng atau gimana Pak Opik? Sepertinya terima kasih Bu, cukup saja ya Bu ya, karena Iya. sudah memberikan solusi kepada saya bagaimana cara pemecahan masalah tadi. Iya. Minggu depan ya 2 minggu ke depan ya Bu, Iya. saya akan ngobrol lagi Iya. dengan Ibu bagaimana progres dan perkembangan Iya. dari apa program yang sudah saya laksanakan. Begitu aja mungkin ya Pak Opik ya. Saya pamit Pak Opik. Ya, terima kasih Bu ya atas saran dan Sama-sama. masukannya. Terima kasih. Alhamdulillah ya Ibu Win dengan Pak Opik sudah melaksanakan praktik coachingnya dengan baik, dan saya tadi melihat bahwa praktik coaching ini dilakukan dengan proses tirta ya, dengan alur tirta, dilaksanakan dengan baik. Tadi tujuannya ada, kemudian identifikasinya ada, rencananya, dan juga tanggung jawabnya, komitmennya juga telah dikemukakan oleh Ibu, dan Ibu juga melakukannya dengan baik. Ya, terima kasih Terima kasih, Bu. Bu Win dan Pak Opik. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum nih Pak Opik dengan Bu Nia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kami baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Sekarang kita akan melaksanakan proses coaching ya Pak Opik. Kita Iya. akan praktek. Bagaimana Pak Opik nanti akan berperan sebagai apa?
Untuk pertama ini saya berperan sebagai coach, Bu. Dan Bunia, Dan saya berperan sebagai coaching. kalau boleh tahu temanya apa tuh? Temanya Bu Nia, masalah yang dihadapi apa? Ya, permasalahan dalam perilaku anak yang kurang baik. Kita akan melaksanakan coaching dengan alur Tirta yang mungkin Bapak Opik dan Dunia sudah tahu, yaitu harus ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pak Opik sudah dipersiapkan? Sudah Bu, insya Allah saya sudah siap persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Kalau sudah siap, kita mulai ya. Pak Opik silakan. ya, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Nia. Siang, Pak. Bagaimana kabar Bu Nia hari ini? Alhamdulillah. Bu Nia, kemarin kan Bu Nia katanya mau ngobrol sama saya ya. Kalau boleh tahu apa sih maksud dan tujuan Bu Nia mengajak saya untuk melakukan komunikasi atau ngobrol bersama? Tujuannya untuk apa Bu? Ya, Pak Opik, saya itu bingung ya dengan perilaku anak yang kurang baik di kelas. Makanya saya ingin sharing dengan Bapak sebagai rekan sejawat saya. Barangkali Bapak mempunyai solusi atau pendapat untuk masalah saya, Pak. Menurut pendapat Bu Nia, dari masalah-masalah tersebut yang sudah disampaikan oleh Bu Nia tadi, permasalahannya bagaimana sih yang menjadi dasar keberhasilan menurut pendapat Bu Nia itu berhasilnya seperti apa gitu dari apa yang sudah dibayangkan oleh Bu Nia? Ya, jadi Pak, saya itu ingin agar pembelajaran di kelas itu kondusif. Ya. Siswa itu ketika saya melakukan pembelajaran bisa aktif, tetapi keaktifannya itu bukan berarti nakal, mengganggu gitu. Nah, saya ingin agar siswa itu aktif, kreatif. Tapi ada satu orang yang sering mengganggu kekondusifan pembelajaran itu, Pak. Tentunya Bu, untuk mencapai hal tersebut ya, supaya pembelajaran kondusif itu harus didasari atas kekuatan dari diri Ibu sendiri ya, harus didasari dari kemampuan Ibu dalam memanage kelas itu sendiri supaya berhasil. Menurut pendapat Ibu, apa yang menjadi kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Ya. Jadi Pak, saya itu merasa yakin gitu ya kepada diri saya sebagai wali kelas. Kemudian saya juga punya keyakinan kepada anak-anak di kelas, dan anak yang satu itu Pak yang menyebabkan kenakalan itu. Nah, saya punya kekuatan dalam diri, bahwa saya bisa memberikan solusi gitu ya kepada mereka atau pembelajaran agar mereka itu pembelajarannya kondusif, aktif, dengan cara ini membuat penambahan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, Pak. Tentunya itu Bu, ketika kita sudah tahu ya kekuatan itu seperti apa. Tapi untuk mencapai tujuan yang diharapkan ada saja gangguan dan hambatan-hambatan ketika perjalanan menyampaikan materi sehingga tidak sampai pada tujuan yang diharapkan. Itu hambatan dan gangguannya bentuknya seperti apa Bu? Ya Pak Opik, jadi hambatannya itu siswa yang selalu melakukan kenakalan itu mengganggu anak-anak yang lain sehingga pembelajaran itu tidak kondusif. Nah, hambatannya saya tidak bisa berkonsultasi dengan orang tuanya karena dia itu di sini kan dititipkan di pesantren. Nah, jadi saya tidak bisa komunikasi langsung dengan orang tuanya untuk membicarakan permasalahan ini. Jadi kurangnya komunikasi dengan orang tua ya, Ya. menjadi salah satu hambatan. Nah, untuk kegiatan tersebut supaya tujuan Ibu bisa tercapai, tentunya harus ada aksi ya, harus ada kegiatan nyata yang Ibu laksanakan. Nah, apa bentuk aksi yang akan Ibu laksanakan untuk mencapai tujuan tersebut? Iya Pak, jadi saya itu akan merencanakan penambahan kesepakatan dan keyakinan kelas tadi. Kemudian saya akan menerapkan pembiasaan positif di kelas gitu, kepada siswa. Nah, karena dengan seperti itu mungkin mereka akan meyakini bahwa pembelajaran itu harus seperti ini sesuai dengan kesepakatan mereka, sesuai dengan keyakinan yang telah mereka sepakati itu, Pak. Kan kalau misalnya dibuat oleh mereka sendiri
mungkin ketika mereka melanggar itu akan menyadarinya, oh ini telah dibuat oleh kami semua gitu ya kesepakatannya. Mungkin mereka akan menyadarinya bahwa belajar di kelas itu harus tertib, kondusif gitu ya. Tetapi bukan berarti diam gitu ya, tidak aktif kreatif. Nah, tapi hanya ingin saya itu kondusif saja gitu kok. Aktifnya ada gitu, seperti itu Pak. Jadi ada dua aksi yang akan dilakukan ya. Yang pertama akan membuat keyakinan kelas, kemudian yang kedua akan Penambahan melakukan keyakinan. pembiasaan ya. Ya. Akan penambahan keyakinan dan juga melakukan pembiasaan. Nah, untuk mencapai kira-kira menurut pendapat Bunia nih, yang paling utama atau yang menjadi skala prioritas dari dua aksi tersebut yang mana yang akan didahulukan? Ya, jadi yang akan saya prioritaskan itu yaitu yang ini, penambahan keyakinan dan kesepakatan kelas gitu. Jadi akan lebih dispesifikasikan kepada anak-anak. Alasannya mengapa ya Bu? Kenapa Ibu harus memilih misalkan keyakinan kelas itu yang menjadi skala prioritas utama gitu untuk mencapai tujuan Ibu harapkan? Ya, jadi kan untuk kesepakatan kelas itu mereka itu harus mentaatinya gitu ya, karena dengan secepatnya dibuat penambahan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu mungkin pembelajaran akan cepat kondusif gitu, akan berlangsung dengan cepat karena kan pembelajaran setiap hari itu terus berjalan ya Pak. Jadi saya akan memprioritaskan hal itu gitu agar segera bisa dilaksanakan. Menurut pendapat saya apa yang disampaikan oleh Bunia itu sudah cukup baik ya Bu, karena keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak itu sendiri. Terus Bu, untuk aksi nyata itu sendiri kan pasti membutuhkan waktu ya. Kira-kira rencananya kapan tuh aksi nyata tersebut akan dilaksanakan? Secepatnya Pak, karena kan sekarang sudah berjalan beberapa bulan ya Pak. Nah, agar pembelajaran itu cepat terlaksana dengan baik, mungkin saya akan secepatnya melaksanakan itu di minggu ini Pak, di minggu awal ini. Secepatnya ya, Secepatnya, Pak. lebih cepat lebih baik dengan apa yang ingin Ibu capai dalam tujuan tersebut. Terus Bu, tadi sudah mempersiapkan aksi nyatanya seperti apa, waktunya kapan, terus terhadap Ibu sendiri apa komitmen yang mendasar Ibu sehingga tujuan itu bisa dilaksanakan, Ya, bisa tercapai. saya akan berkomitmen dalam diri saya gitu ya sebagai wali kelas bahwa rencana itu harus berhasil. Tentunya saya akan membuat komitmen dengan peserta didik juga, kemudian dengan orang tua di rumah, dan saya juga akan meminta bantuan kepada kepala sekolah ya Pak. Tentunya juga kepada Bapak sebagai rekan sejawat saya gitu. Saya akan berkomitmen bahwa pelaksanaan itu harus terlaksana dengan baik Pak. Itu komitmen pribadi ya Bu. Terus tadi di sana sudah dijelaskan bahwa banyak sekali apa yang terlibat di dalam kegiatan Ibu itu sendiri untuk mencapai tujuan tersebut ya. Itu hanya bentuknya berarti bentuk moral ya Bu. Ya. Kalau material itu kira-kira butuh nggak kegiatan tersebut? Kalau materi sih juga pasti membutuhkannya Pak, tapi saya akan meminta bantuan kepala sekolah di sini untuk materi tersebut. Coba jelaskan Bu, contohnya seperti apa sih bantuan yang dibutuhkan dari kepala sekolah itu sendiri? Ya, misalnya kan tadi di dalam kesepakatan kelas itu saya akan menerapkan kode emosi juga ya ketika pembelajaran sosial emosional. Nah, di situ kan saya harus membuat medianya gitu. Nah, mungkin ada sedikit biaya yang harus saya keluarkan. Itu akan saya minta bantuan kepada kepala sekolah. Cukup bagus Bu, apa yang Ibu rencanakan tentang kegiatan-kegiatan yang akan Ibu programkan ke depan, solusinya seperti apa, kemudian siapa saja yang dilibatkan tuh pada dasarnya Ibu sudah memahami ya, tinggal pelaksanaannya saja Bu. Dunia itu kan permasalahannya sudah selesai, kemudian Ibu sudah mengetahui bagaimana cara memecahkan. Sekarang bagaimana perasaan dunia setelah kita melakukan komunikasi, kemudian sudah menyampaikan kepada saya permasalahan yang ada? Ya Pak Opik, alhamdulillah setelah saya dengan Pak Opik bertukar pendapat gitu ya, Pak Opik juga lega Pak, alhamdulillah merasa lega, dan saya semakin yakin. Kalau kemarin kan saya kurang yakin gitu apakah
rencana ini akan berhasil atau tidak. Tapi setelah berbincang-bincang dengan Bapak, alhamdulillah semakin yakin bahwa insya Allah rencana itu akan terlaksana dengan baik, Pak. Tentunya dengan segala keyakinan, kemudian dorongan dari semuanya ya Bu, insya Allah tujuan yang ingin Ibu capai di dalam program tersebut, saya yakin dan saya kira itu pasti akan berhasil. Mungkin ada yang lain Bu? Ya, terima kasih Pak Opik ya Terima atas kasih. waktunya. Sama-sama Bu, maaf ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Terima kasih Bu. Alhamdulillah ya Pak Opik dan Bunia, proses coachingnya sudah selesai. Menurut pengamatan saya, proses coachingnya sudah sesuai dengan alur yang Tirta ya Pak ya. Tadi saya sudah melihat Pak Opik ada mengungkapkan tujuan, ada diidentifikasi dulu tadi masalahnya apa, terus aksinya juga Bunia tadi sudah mengajukan, kemudian tanggung jawabnya ya, komitmen dari Bunia untuk melaksanakannya juga ada. Assalamualaikum Bu Nia, Bu Win. Waalaikumsalam Pak Opik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Alhamdulillah ya, hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan praktek demonstrasi konseptual untuk coach supervisi akademik ya. Oh ya Bu Win, sudah siap ya untuk Ibu berperan sebagai apa ya? Kali ini saya akan berperan sebagai coach ya, Bunia sebagai coach. Ibu sebagai coach dan Bu Win sebagai coach. Sudah siap untuk semuanya ya, dengan alur tirtanya, kemudian dengan tiga kemampuan yang harus dimiliki oleh coach tersebut ya. Yang pertama harus ada kesadaran penuh, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot dan memperhatikan pertanyaan atau jawabannya dari seorang coach. Ini sudah siap ya? Ya, siap Pak. Kalau sudah siap, kita mulai saja. Assalamualaikum Bunia. Waalaikumsalam Ibu. Saya ganggu waktunya enggak? Enggak Bu, ada apa ya? Ini saya bisa minta waktu untuk ngobrol, bisa? Boleh. Ya. Di sini aja nggak apa-apa Pak. Ya, ya, Pak. Masih ada pekerjaan? Enggak Bu, kebetulan saya sudah selesai. Iya ini Bunia, saya perlu ngobrol-ngobrol teman saya nih dari kegalauan saya yang saya alami nih Bunia. Ya, baiklah Ibu. Kalau begitu, apa nih rencana dari pertemuan ini? Rencananya saya setelah pembicaraan ini selesai nanti saya mendapatkan solusi-solusi dari apa yang masalah yang sedang mendera saya nih Bunia. Mudah-mudahan nanti ada solusi dan ada aksi-aksi yang akan saya lakukan atau penemuan-penemuan baru supaya lebih dinamis gitu. Baiklah Ibu, adakah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan ini? Iya gini Bunia, mengenai program literasi nih ya Bunia, kan saya di kelas itu program literasinya menjalankan 15 menit membaca dahulu gitu, terus saling ada pojok baca gitu namanya. Nah nggak tahu kenapa di akhir-akhir ini si programnya belum, menurut saya berjalannya kurang maksimal gitu. Jadi sepertinya anak-anak teh bosen, nggak tahu apa gitu ya. Jadi pas anak-anak baca tuh teh sepertinya teh nggak konsentrasi. Terus ketika saya tanya apa yang dia dibaca, jadi nggak sesuai gitu, tidak seperti sebelumnya. Apa ini bosan atau apa gitu hambatannya? Kira-kira kalau seperti itu, Ibu ada solusinya nggak Bu? Kalau menurut identifikasi saya ya, anak-anak sepertinya bosan ya Bu. Buku-buku kalau nggak salah itu sudah hampir 1 tahun ini buku-bukunya belum saya ganti Bu Nia. Atau nanti mungkin kalau ini kan sudah biasa ya kalau membaca dulu 15 menit atau gimana, atau saya ganti ininya ya gitu ya, ganti program lagi, saya akan cari program yang baru. Ya, kira-kira apa tuh Bu? Ada nggak solusi yang lain gitu? Kalau menurut saya aksi yang akan saya lakukan yang pertama, ganti dulu nih bahan bacaannya supaya anak-anak merasa refresh ya. Kalau ceritanya itu lagi kan kemungkinan anak-anak semuanya sudah baca ya Bunda ya. Jadi pertama saya akan ganti dulu buku-buku yang ada di pojok baca di kelas saya. Kemudian bisa juga saya ini Bunda ya, saya set ulang pojok bacanya supaya ini
supaya lebih menarik. Yang ketiga, saya ada ide Strategi yang lain mungkin Bu ada? ya, gini, saya tadinya mau gini aja, nanti saya akan pasang kayak jok gitu ya, jok informasi seperti mading nih Bun ya. Jadi anak-anak nanti akan bercerita di situ. Nanti anak-anak menempelkan cerita-cerita yang dia buat, teman-temannya membacanya, menulisnya. Sepertinya akan seperti itu ya Bu ya, kalau saya bayangkan seperti itu. Bagus Bu. Nah, kira-kira dari kesempatan-kesempatan itu apa nih rencana Ibu selanjutnya? Rencananya saya akan yang paling ini mungkin akan membuat papannya dulu ya mungkin ya, papan, terus akan sosialisasikan lagi kepada anak-anak program literasi yang akan kita jalankan ini Bun ya. Baiklah Bu, Ibu perlu waktu tidak untuk melaksanakan hal itu? Kapan nih dimulainya dan dalam jangka waktu berapa gitu? Ada skala prioritasnya nggak Bu? Tentu ya Bun ya, kalau untuk membereskan mungkin mengganti buku-bukunya besok satu hari saya sudah bisa insya Allah ya. Nah kalau untuk program baru kan karena akan kita launching program baru, jadi saya memerlukan waktu untuk persiapan nih. 1 minggu sepertinya saya cukup untuk mempersiapkan papannya terlebih dahulu, kemudian akan mensosialisasikan bagaimana cara kerjanya ke anak-anak, kemudian mensosialisasikan juga kepada kepala sekolah. Nanti kan kalau program membaca 15 menit ini kan program sekolah ya, nanti akan saya rubah, akan di-refresh lagi programnya. Saya harus berbincang dulu dengan kepala sekolah nih ya Bun ya, takutnya nanti ini kenapa programnya nggak jalan Bu. Nah, kira-kira Bu ada nggak tolak ukur dari keberhasilan rencana Ibu itu seperti apa? Tolak ukurnya kalau untuk literasi yaitu keaktifan anak-anak ya Bu ya, ketika anak-anak bisa mengungkapkan apa yang dia baca dengan baik, dengan sesuai dengan biasanya kan kayak Iswan gitu ya apa, jadi anak-anak sudah membaca pemahaman yang bagus, itu menurut saya tolak ukurnya sudah bisa. Oh ya Bu, kira-kira nih Ibu kan sudah ada rencana ya, kemudian strategi juga ya, waktunya. Nah, kira-kira nih Bu, komitmen apa nih yang dapat membantu Ibu untuk mencapai tujuan ini? Komitmennya yang pasti keyakinan kalau program ini akan berjalan dengan baik dan lancar dan akan membangkitkan gairah anak-anak untuk membaca, karena menurut saya literasi ini paling penting ya Bu ya. Menurut pengamatan saya nih anak-anak sudah mulai jarang nih Bu ya baca-baca, jadi sekarang zamannya sudah scroll, jadi saya akan membangkitkan lagi Bu ya. Komitmennya itu, jadi terus saya harus komitmen program ini harus berhasil dan akan menghasilkan sebuah karya bersama atau proyek. Ini bisa dijadikan proyek saya dengan anak-anak di kelas, misalnya nanti akan menjadikan proyek kumpulan cerita-cerita nih ya, akan dijadikan kayak buklet lah gitu ya, jadi kenang-kenangan dengan anak-anak kalau mereka pernah menulis gitu dan membaca. Kira-kira Bu, komitmen Ibu ada nggak dengan pihak-pihak yang lain gitu? Pasti kalau pihak yang lain, karena saya tidak, kalau untuk melaksanakan ini kan nggak bisa berjalan sendiri ya Bu ya, karena saya membutuhkan fasilitas dan dukungan. Yang paling utama mungkin dukungan dari kepala sekolah ya, karena akan ada biaya-biaya yang harus saya keluarkan untuk membuat papan, kertas, alat-alat tulis ya gitu ya Bu ya. Dukungan saya bukan dari kepala sekolah, terus dari rekan-rekan saya juga mungkin ya, termasuk dari Bunia, nanti dukungan dari rekan-rekan supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Bagus Bu ya rencananya. Nah, kalau seperti itu bagaimana dengan tindak lanjut ke depannya Bu? Tindak lanjutnya ini mungkin ada bukan sosialisasi ya, maksudnya pergantian program, bukan penggantian, diperbaiki lagi programnya supaya program literasi ini memang kalau membaca ini takutnya membosankan ya Bu ya. Kalau dengan cara yang baru akan meningkatkan motivasi anak-anak untuk membaca. Bagus Ibu ya rencananya, kemudian komitmennya juga bagus. Saya yakin nih Ibu bisa menjalankan
bencana ini dengan baik. Nah, Amin. gimana nih Bu sekarang sudah ngobrol dengan saya? Ya, apakah Ibu semakin mantap? Alhamdulillah nih, terima kasih nih Bu Nia ya. Setelah ngobrol akhirnya saya mendapat ternyata kalau dipendam sendiri nih Bu Nia malah jadi penyakit nih, jadi pusing sendiri. Nah karena kita sekarang saya sudah ungkapkan, ternyata saya bisa dapat solusinya. Terima kasih nih, saya sekarang sudah lega dan sudah mantap, sudah tahu apa yang akan saya jalankan sekarang. Ya Bu Wina, ya. Maaf mengganggu dan maaf mengganggu nih waktunya Bu Nia. Nggak apa-apa Bu. Saya izin dulu ke kelas lagi ya. Barangkali Bu ada masuk kelas lagi ya Bu ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Nia dan Bu Win yang sudah melakukan coaching untuk supervisi akademik ya. Menurut pengamatan saya, apa yang dilakukan oleh Bu Win dan Bu Nia ini sudah sangat baik ya. Tahapan ceritanya sudah ada. Tadi Bu Nia menanyakan tujuan dari pertemuan ini, kemudian identifikasi masalahnya sudah ditanyakan, kemudian Bu Win pun sudah merencanakan aksi yang akan dilakukan ya Bu ya. Iya. Kemudian apa pemahaman yang dilakukan oleh coach pun sudah cukup baik ya Bu. Saya kira pelaksanaan coach ini sudah sangat baik ya Bu. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.